Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali di tempat masing-masing karena acara segera kita mulai. Dengan hormat saya persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Nur Samsi. Yang terhormat Bapak dan Ibu peserta kegiatan workshop pembinaan kerohanian yang terkait dengan anti radikalisme. Hari ini kita akan mencoba berdiskusi kaitan dengan konsep dan strategi penanganan radikalisme di satuan pendidikan. Jadi saya berbicara konsep dan strategi dari sisi seorang guru, Pak ya. Jadi nanti kaitan bahasan di dalamnya saya berbicara kaitan dengan bagaimana dari sisi seorang guru. Karena nanti masing-masing sisi itu akan dilihat per masing-masing bidangnya. Yang pertama, Bapak dan Ibu, bahwa kita semua tahu bahwa pendidikan kita itu ini ya mempunyai tujuan untuk memajukan budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, kemudian pikiran yang di dalamnya ada intelek dan kemudian tubuh anak. Jadi ini tujuan pendidikan kita, sehingga di dalam prosesnya pendidikan kita mempunyai kemampuan untuk memajukan ini semua. Tiga dimensi ini kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 ya, dan dijabarkan juga di dalam SKL yang kita punya, standar kompetensi lulusan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Bahasa radikalisme kalau kita kupas, kita lihat ya, dari bahasa Latin ya, radik, radisi, radik ya, akar ya, mengacu pada hal yang mendasar, prinsip fundamental, pokok sosial, esensial dan bermacam gejala. Kalau kita lihat itu ya dari kupasannya. Kemudian yang kedua, konsep sosial politik. Radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Jadi kalau kita bicara dari sisi kebahasan, kira-kira seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 3 arti paham radikalisme itu, atau aliran yang radikal dalam politik. Yang kedua, paham yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan drastis ya. Kemudian yang ketiga, sikap ekstrim dalam aliran politik. Nanti kita akan lihat dan kita jabarkan di dalam seperti apa. Karena saya berbicara sebagai seorang guru, maka tolok ukur yang kita usung adalah keberhasilan pembelajaran. Bagaimana keberhasilan pembelajaran yang seperti apa yang mampu mendukung ke dalam penanganan radikalisme. Jadi konsepnya seperti apa? Ya, jadi kan kita yang ada di sekolah, Pak ya. Maka filenya nanti saya berikan untuk Bapak dan Ibu ya. Nanti yang pertama adalah kaitan dengan kesediaan dan dukungan inputnya. Dari mana? Yang pertama kaitan dengan ketersediaan dan dukungan input yang terdiri dari siswa, guru, dan sarana serta prasarana pembelajaran. Kemudian yang kedua kaitan dengan kualitas pembelajaran. Jadi bagaimana di dalam kelas kita memang harus memunculkan kualitas-kualitas pembelajaran yang bermutu, di mana di dalamnya ada interaksi guru dengan siswa di dalam proses pembelajaran. Ini yang kita lihat, ini yang coba kita gali kaitan dengan proses pembelajaran tadi. Maka Bapak dan Ibu, yang berikutnya adalah ini yang menjadi indikatornya, indikator keberhasilan pembelajaran tadi ya. Bagaimana di dalamnya memuat berbagai macam hal ya. Yang pertama dan paling utama jelas adalah memiliki nilai keimanan dan ketakwaan. Jadi proses belajar yang kita lakukan di dalam kelas kita, apapun agamanya, jelas ini menjadi tolak ukur yang pertama. Apalagi nanti asesmen nasional akan mendorong kepada profil pelajar Pancasila. Nomor satunya adalah ini, keimanan, ketakwaan dan berakhlak mulia ya. Mengusung nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, semangat hidup, semangat belajar, menyadari di sini keberadaan orang lain, sampai dengan nilai-nilai untuk menghargai orang lain. Ini indikator-indikator dari keberhasilan pembelajaran. Saya kupas dari teorinya ahli pendidikan ya, ada 10 indikator keberhasilan pembelajaran. Yang pertama, lingkungan fisik. Jadi memang lingkungan fisik itu ingin belajar berkualitas ya, yang pertama jelas ini, mampu menumbuhkan semangat siswa untuk belajar. Yang kedua, iklim kelasnya kondusif untuk belajar. Yang ketiga, jelas bahwa penyampaian pelajarannya jelas,
Jadi guru itu memang menyampaikan pelajarannya jelas. Siswa mempunyai keinginan untuk berhasil. Yang ketiga sistematis dan fokus, ya. Dan yang kelima adalah bijaksana. Jadi dalam kaitan penyampaian materi dan sebagainya oleh guru kita. Kadang-kadang radikalisme juga muncul dari guru juga, Pak. Ya, ada sumber dari gurunya. Ketika gurunya juga menyampaikan misalnya kaitan-kaitan dengan protes-protes dia kepada sekolah, dicurhatkanlah kepada siswa. Begitu. Ya, kita pernah menemui itu, Pak ya. Ini teorinya Morrison, Mukasey dan Center ya. Kemudian yang keenamnya bahwa adanya pembelajaran real. Jadi memang autentik dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi anak menghadapi permasalahan apa ya harus dikaitkan dengan itu semua. Ya. Kemudian yang ketujuhnya adanya penilaian diagnostik. Nah KM itu adalah penilaian diagnostik ya. Kemudian yang berikutnya membaca dan menulis sebagai bagian daripada keberhasilan pembelajaran. Ini literasi ya. Pertimbangan rasional dalam problem solving. Dan terakhir adalah teknologi pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran kita mau berhasil ya mau tidak mau harus adanya teknologi pembelajaran. Bukan tekpem yang jurusan waktu ada IKIP ya Pak, Bu. Bukan itu. Ya kalau IKIP kan seumur kita ya. Bagaimana radikalisme mengancam satuan pendidikan? Bagaimana mereka mengancam? Ternyata yang pertama dia mengancam dengan bermaksud mengganti Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ya. Kemudian merujuk pada kelompok yang sebenarnya justru ingin memiliki sikap dan nilai-nilai anti demokrasi. Sampai kemudian menyebut aktivitas politik kelompok tertentu dan biasanya mereka akan datang kepada kelompok-kelompok anak yang biasanya pintar. Kemudian selain itu dia memang disukai teman-temannya. Gitu ya. Jadi tokoh-tokohnya yang datangi gitu ya. Saya tahun 2010 2011 pernah menangani anak yang terlibat radikalisme di sekolah. Itu dimulai dengan ketika saya tanya, "Kenapa kamu tidak menghormat bendera?" "Pak, bendera itu bukan sesuatu yang harus kita hormat." Gitu. Jadi mulai dari sederhana, Pak. Tidak mau menghormat bendera. Jadi ketika ada anak upacara bendera tidak hormat bendera, itu harus kita telusuri apa alasannya gitu. Kadang-kadang lupa, nah itu beda lagi alasannya ya. Gitu. Nah ini 4 ciri orang itu terpapar radikalisme. Biasanya mereka akan bilang yang pertama, saya anti Pancasila. Ya, saya memang anti Pancasila, tidak suka Pancasila. Kemudian yang kedua, anti Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, anti kebinekaan. Jadi tidak menghargai bahwa kita itu bineka tunggal ika. Berbeda-beda ya, tidak menghargai itu ya. Dan terakhir adalah ini ya, mereka itu anti negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak dan Ibu, kita sangat berharap negara kita itu tetap ada ya, sampai mudah-mudahan nanti ya selesailah dunia ini begitu. Jangan sampai besok lusa negara kita ini selesai. Karena kita pernah melihat 2 negara besar dulu waktu kita sekolah berseteru ya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet ya, di mana perseteruannya waktu itu Ronald Reagan ya, yang Uni Sovietnya kan orang Sunda asli ya, Cecep Gorbachev ya. Gorbachev begitu Pak yang mimpinnya ya. Perseteruannya luar biasa. Sekarang kalau kita ditanya, apakah masih ada Uni Soviet tersebut? Tidak ada. Sudah hilang berkeping-keping. Atau Yugoslavia, dulu pernah ada. Malahan tergabung di negara-negara non-blok. Sekarang kalau ditanya negara itu ada, tidak ada. Sudah tidak ada, juga hilang berkeping-keping. Jangan sampai nanti kita punya anak kita jadi nenek, dia cerita pada cucunya. Dulu ada negara besar, namanya Indonesia. Sekarang tidak ada. Ya, jadi ceritanya begitu. Nah, mudah-mudahan tidak terceritakan itu. Ya, kita akan mengusung konsep Indonesia Emas. Ya, dimulai tahun 2030 tuh, di mana jumlah penduduk yang produktif lebih banyak dibandingkan dengan yang non produktif. Ya, Indonesia Emas bukan Indonesia lemas. Kita akan menikmati bonus demografi, bukan musibah demografi. Negara-negara lain sudah menikmati bonus demografi. Dari mulai Jepang tahun 70-an, jadi raksasa besar dunia, tak terkalahkan, begitu. Kemudian muncul Korea, menikmati bonus demografinya, ya. Sampai kemudian negara itu menguasai pangsa pasar HP yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu, mereknya Samsung semua. Ya kan? Jarang HP mereknya Fuji, Toyota, nggak ada tuh. Ya, nggak ada.
Sekarang Cina Pak yang menguasai dunia, sedang menikmati bonus demografinya. Nah inilah mudah-mudahan setelah itu adalah Indonesia, negara kita tercinta. Saya kira itu Pak, Bu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Kita punya moto Pak, ini motonya. SMA maju bersama, hebat semua. SMA maju bersama, hebat semua. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya kembalikan ke Ibu Nur Samsi. Ya, baik. Terima kasih kembali Pak Rahmat atas presentasinya. Lumayan masih ada waktu sedikit tersisa. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi selanjutnya oleh Bapak Firman Dhani, yaitu pengawasan ya, pengawasan pengawasan pembinaan program kesiswaan. Dengan hormat dipersilakan Pak Firman. Oke, terima kasih Bu Nur Samsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Izin berdiri Ibu Bapak. Saya harus lebih baik dari Pak Rahmat ini. Ibu Bapak, perkenalkan nama saya Firman Dhani. Mohon maaf apabila kemarin dalam menjawab WA Ibu Bapak agak terlambat. Saya minta maaf untuk orang Manado, ada Manado. Oke, Ibu mohon maaf ya, sering terlewat, malah saya sering salah kirim balasan Ibu Bapak, mohon maaf ya. Malah ke grup kamar sebelah, jadi apa ini katanya itu. Ibu Bapak, alhamdulillah pada kesempatan ini mohon izin kita berdiskusi tentang bagaimana pengawasan program kesiswaan yang berkaitan dengan anti radikalisme di sekolah Bapak Ibu. Untuk kesiswaan Bapak Ibu, di sini tadi ada perwakilan dari Wakasek Kesiswaan, ada dasar hukum sebagai Wakasek Kesiswaan dalam melakukan kegiatan. Yang pertama Permendiknas nomor 39 tahun 2008 Bapak Ibu, itu harus menjadi acuan bagi kita selaku Wakasek Kesiswaan. Lalu yang kedua Permendikbud nomor 62 tahun 2014 Bapak Ibu, itu sebagai ekskul wajib dan ekskul pilihan Bapak Ibu. Lalu pedoman yang ketiga adalah Permendikbud nomor 63 tahun 2014, itu tentang ekskul kepramukaan atau kepramukaan yang wajib Bapak Ibu. Itu saya yakin Bapak Ibu sudah memegang itu. Tentang pengawasan Bapak Ibu, banyak atau para pakar dan para ahli banyak mendefinisikan tentang pengawasan. Nah, saya selaku pendidik dari berbagai pakar, saya sepakat menurut Del Bapak Ibu. Kata Del di buku Winardi pada tahun 2000, beliau mengatakan bahwa yang atasnya Pak Erik, oh ya, oh Pak Nga, itu dikatakan bahwa pengawasan itu tidak hanya melihat, mengamati, atau hanya melaporkan saja Bapak Ibu. Justru sesuai dengan kita sebagai pendidik bahwa kita dalam mengawas ini harus bisa mengubah, meluluskan anak-anak kita atau peserta didik kita untuk menjadi lebih baik. Yang tadinya kurang beradab maka menjadi sangat beradab. Kurang atau sedikit berakhlak maka akan menjadi berakhlak. Atau sedikit berilmu maka akan menjadi berilmu yang luar biasa. Dan saya sangat sepakat bahwa kata Del di buku Winardi itu dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama Bapak Ibu dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi. Akan tetapi Del berkata bahwa mengandung arti memperbaiki dan meluruskan sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Sesuai dengan tupoksi kita sebagai pendidik, maka kita harus mengubah anak-anak kita memiliki karakter yang luar biasa. Ada 5 karakter yang kita tanam. Yang pertama adalah religiusitas Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua adalah
nasionalis, yang ketiga mandiri, yang keempat apa Ibu? Gotong royong, dan yang terakhir integritas. Nah itu Bapak Ibu. Dan menurut kami, menurut saya pribadi sebagai pendidik, pengawas itu sangat penting, Pak enggak? Next. Apalagi tadi apa yang dikatakan oleh pemateri pertama bahwa terkait dengan radikalisme Bapak Ibu. Pengawasan di sekolah menjadi hal yang penting untuk mengenali, mendeteksi, mengawasi dan berperan aktif dalam mencegah masuknya radikalisme di sekolah. Jadi peran kita luar biasa Bapak Ibu, selain mengajar Bapak Ibu, mendidik, dan pada hari ini kita mengawasi Bapak Ibu. Mengawasi tentang radikalisme. Selanjutnya oleh guru kami akan dibahas tentang macam-macam radikalisme. Itu saja pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi pada saat dijelaskan oleh Pak Rahmat tentang konsep radikalisme, kita melihat ada dua, bahwa ada radikalisme statis dan destruktif. Jadi radikalisme statis ini adalah sifatnya masih dalam gagasan, pikiran, dan itu sering terjadi di anak-anak kita. Nanti boleh Bapak bercerita lah kalau ada. Karena saya yakin anak-anak kita nggak ada terus kemudian rame-rame ke istana ingin mengganti presiden gitu kan, nggak ada. Ya, pasti baling gagasannya. Nanti saya ingin kemukakan misalkan tentang hasil penelitian PPIM, tentang penelitian tentang LAKIP ya, Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian itu, nanti akan mencengangkan, jangan-jangan di antara kita, jangan-jangan saya juga nih masuk gitu loh dalam penelitian ini gitu ya. Jadi pertama statis itu masih dalam bersifat gagasan, tidak dalam bentuk aksi nyata. Dan ini yang sering terjadi di sekolah kita. Ini yang banyak terjadi, selalu ini, gitu ya. Saling tukar gagasan lewat media, lewat chatnya, lewat apa lagi? Ya lewat tulisan-tulisan dan sebagainya gitu. Apalagi sekarang kan lagi PJJ gitu. Nggak mungkin bertemu antara satu dengan yang lain, mereka bisa bertukar pikiran melalui media gitu ya, melalui smartphone-nya. Kemudian yang kedua adalah radikalisme bersikap destruktif. Ini sudah mengarah pada kekerasan. Ya. Kekerasan ingin merubah suatu tatanan sosial, tatanan ekonomi, tatanan politik, bahkan yang lebih parah lagi merubah tatanan negara misalnya gitu ya. Next. Nah ini, bagaimana masuknya radikalisme di sekolah? Itu ya. Yang pertama adalah alumni. Saya kira semua teman-teman kita banyak sekali yang mempunyai persoalan dengan ini nih. Ayo, nanti silakan boleh bicara. Tentang alumni ini sangat sekali, banyak sekali nanti pengalaman. Silakan Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa bercerita gitu. Bagaimana ketika teman-teman menghadapi ini, gitu ya. Dan ini sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita. Bahkan ada cerita tadi dari Manlupa saya, Pak di sekolah saya itu saya ngomong dengan anak itu malah nggak dipercaya Pak, lebih dipercaya alumninya gitu. Oke, kita selanjutnya ya, kita lanjutkan. Ini guru Pak, ternyata guru itu, ini menurut penelitian Prof. Bambang Hernowo itu diopinikan bahwa guru itu masuk dalam kategori yang tidak setuju dengan atau Pancasila perlu dirubah, itu ternyata angkanya cukup besar, 21%, Pak. Jangan-jangan di dalam sini ada, ayo ngaku. Ada ya. Kalau lembaga penelitian PPIM UIN Jakarta itu mengatakan bahwa 41,26% itu diopinikan itu guru itu setuju radikal. Oh, serem itu. 41 loh Pak. Kalau guru, ada yang tahu jumlahnya guru di Indonesia berapa? Ngarang aja Pak, ngarang. Data kok ngarang gitu ya. 41% itu bukan barang yang kecil Pak, sangat besar. Dan kalau itu gurunya menjadi kemudian punya paham yang semacam itu, bahwa misalnya tatanan yang sudah ada, sistem kenegaraan yang sudah ada kayaknya nggak pas, itu gimana coba siswanya? Ya, itu belum ditambah dengan materi ajar. Kemarinnya kembali lagi Pak, sedikit lagi Pak. Oke, ya. Sekarang guru ya Pak. Jadi saya ingin menggarisbawahi, memang betul tidak semua guru ya,
Apalagi saya kira kalau guru agama udah dibasiki ilmu agama lah, baik itu agama Islam, Kristen, Protestan dan sebagainya, saya kira lebih ini ya sudah menguasai betul, karena ada antar semua agama itu punya kemiripan bahwa bagaimana agama mengajarkan kebaikan untuk penganutnya. Saya kira itu yang penting, yang pertama. Jadi tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan tentang kekerasan, tentang apa lagi? Menghina orang, memusuhi orang, mengusir orang. Saya kira atas nama apapun, atas nama agama apapun, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang melanggar hukum di Indonesia ini. Saya kira itu poinnya. Yang berikutnya kita akan bahas tentang kepala sekolah, Pak. Nah ini, jadi ternyata kebijakan-kebijakan kepala sekolah pun yang begitu tidak sangat aware terhadap masuknya paham itu, ya itu pun bisa menjadi problem tersendiri, Pak. Apalagi mohon maaf kalau kepala sekolahnya sibuk di luar mulu gitu. Tidak pernah, pokoknya tidak pernah, jadi curhat saya ya, gitu. Tidak pernah misalkan bicara dengan pembina OSIS-nya, bicara dengan wakilnya, bicara dengan guru-guru, apa sih problem-problem yang paling Padahal isu tentang radikalisme itu bukan isu nasional saja, isu dunia gitu. Radikal itu isu dunia, Pak. Ya, ini muncul setelah banyak ekstrem kanan, ekstrem kiri muncul di seluruh belahan dunia ini. Makanya kemudian dengan kepemimpinan yang aware terhadap persoalan-persoalan ini, insya Allah bisa menjadikan sekolah ini bisa terbebas dari paham radikalisme. Ada yang kepala sekolah hari ini? Masih jadi kepala sekolah atau mantan kepala sekolah? Pak Rahmat. Ada yang kepala sekolah hadir pada hari ini? Saya nggak nyinggung loh Pak. Tapi kalau beneran ya mohon maaf gitu ya ngomong saya. Jadi itulah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah tipologi kepemimpinannya, leadershipnya sangat-sangat berpengaruh terhadap maju dan mundurnya sekolah, kemudian aware tidak awarenya terhadap persoalan paham radikalisme dan sebagainya. Saya kira itu. Next. Setelah kita melakukan pengawasan secara langsung, ya, gitu ya, kita ada bentuk-bentuk pengawasan lain yang bisa kita lakukan, Pak. Yang pertama kita bicara tentang penguatan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan. Bapak sekalian, moderasi beragama itu ternyata ini sangat menarik, ya. Mungkin kalau Bapak Ibu masih dengar, teman-teman dengar tentang pidatonya Raja Salman waktu kunjungan ke Indonesia ketemu dengan Pak Jokowi, masih ingat Pak pidatonya? Jangan Bapak saja nggak ingat, gitu ya. Tapi intinya Pak, Raja Salman sudah nyinggung ini Pak, tentang moderasi beragama. Karena tidak hanya di negara yang sifatnya yang plural seperti Indonesia ya, tapi negara-negara seperti Arab sendiri pun punya masalah gitu loh, dengan masalah radikalisme gitu ya. Kemudian misalkan kemarin ketika debat Presiden Amerika antara Donald Trump dan siapa? Joe Biden, itu pun menyinggung ini Pak. Ini jadi luar biasa moderasi beragama itu. Ya, kalau bahasa Islamnya itu namanya wasatiyah gitu, tengah-tengah gitu. Jangan berlebihan. Kalau anak kita mengatakan jangan lebay deh Pak, lebay banget gitu ya. Jadi nggak boleh berlebihan beragama itu. Sesuai dengan konsepnya aja. Ya. Konsep secara tekstual dan juga diterjemahkan dalam kontekstual. Mungkin ada bapak-bapak yang atau ibu sekalian, teman-teman sekalian ada yang mau bagaimana menjelaskan ini agar bentuk pengawasan ini bisa berjalan gitu. Ya, bentuk pengawasan ini bisa berjalan di sekolah. Saya lanjutkan dulu, nanti terakhir boleh Pak. Ya. Jadi moderasi beragama itu, ya terminologinya adalah keseimbangan antara kebebasan kita beragama, ya, dengan komitmen kita terhadap kebangsaan. Ya. Jadi kalau saya misalkan Muslim, maka saya juga punya komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai harkat, dan kita tidak boleh merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan orang lain atau saudara kita, itu nggak boleh, ya, gitu. Karena kita beragam gitu. Jadi keagamaan juga keberagamaan dan juga keragaman, gitu ya. Itulah inti dari moderasi beragama dan wawasan kebangsaan. Nanti silakan boleh baca tulisannya Prof. Oman Fatur Rahman tentang ini, ya, silakan. Ini referensinya ada. Kemudian yang kedua, ini penting juga, ada review bahan ajar, ya.
Jangan-jangan bahan ajaran yang kita ajarin itu sesungguhnya materinya itu isinya radikalisme. Bapak Ibu merasa tiap tahun itu ngajar misalnya kelas 10 aja pantas, nggak mau diganti-ganti tuh. Ayo ngaku. Udah 10 tahun ngajar di kelas 12, gantian dong. Enggak, saya sudah fix banget di kelas 12. Padahal intinya dia males saja ini. Jadi ketika ngajar, udah pokoknya dari 10 tahun yang lalu sampai tahun sekarang masih diajarin aja itu tentang itu. Gitu ya. Mudah-mudahan sih besok bisa diganti gitu. Tukeran dong, saya kelas 11, Bapak kelas 10, gitu kan. Nah, gitu. Karena kalau kelas 11 nanti jalan-jalan, ada tur, nah itu repot lagi motivasinya begitu ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, bentuk pengawasan yang ketiga adalah review program-program kegiatan kesiswaan, Pak. Halo. Hai, halo. Oke, alhamdulillah masih melek. Hati-hati loh Pak, Bapak yang sudah diamanai sebagai wakil kesiswaan, pembina OSIS, tolong dong Pak ininya. Cek betul. Ya, cek betul kegiatannya. Atau kalau ada kegiatan ditongkrongin. Ini kadang-kadang kabur. Pengalaman saya nih. Karena bete, ya Allah bete banget. Terus bilang, tolong ya kalau ada apa-apa nanti telepon Bapak. Oh, itu aduh gimana gitu ya. Bapak akan pulang sebentar tapi 10 jam Pak. Gawat ini nih. Tolong ya Pak ya. Saat ini pesen banget nih. Bapak-bapak atau ibu yang diamanai oleh pimpinan sekolah, jadi wakil kepala sekolah kesiswaan, atau jadi pembina OSIS, atau jadi guru agama atau PKN, tolong kalau ada kegiatan, tongkrongin. Ya. Sebab kalau ditongkrongin, mungkin nanti kaitannya alumni juga kalau mau macam-macam nggak enak Pak. Pasti nggak enak. Tongkrongin nih, gitu ya. Gitu. Yang berikutnya, nah ini perlu ada peningkatan kompetensi guru. Guru menjadi problem tersendiri memang ketika kemudian agama diajarkan bukan faknya. Misalkan kalau saya guru A, guru fisika, terus karena guru agamanya nggak ada, saya pernah sekolah di madrasah misalkan. Madrasahnya cuma 3 tahun. Berani saya ngajar agama juga bisa Pak, gitu sama kepala sekolah. Tapi kan akhirnya Pak, agama yang diajarkan literat. Kalau kata Prof. Azumardi itu, agama yang diajarkan secara literat atau secara fragmented itu, secara separuh-separuh, itu berbahaya. Gitu. Harusnya agama itu diajarkan secara komprehensif dan oleh orang yang tahu tentang ilmu agama. Gitu. Ya. Oke, saya lanjut. Ini waktunya udah tinggal dikit lagi, nanti baru Bapak boleh ngomong lah. Ya 3 menit lagi Bapak ya. 3 menit lagi itu. Ya bukan 5 menit. Bu Haji, soal katanya kalau 3 menit nggak selesai mau diturunin saya. Dan berikutnya, menyeleksi keterlibatan para alumni dalam kegiatan. Tadi sudah dikemukakan oleh teman-teman semua, bagaimana peran alumni, ada yang baik, ada yang kurang baik, jangan ada yang tidak baik lah, ada yang kurang baik atau perlu diluruskan. Makanya seleksi dong Pak. Tanya. Kan kadang-kadang alumni datang, saya mau mentoring Pak. Tanya, mentoringnya apa gitu. Yang diajarkan apa. Saya mau diskusi dengan teman-teman, temanya apa. Jangan ini Pak, kalau sudah alumni kan sebetulnya kayak tamu aja gitu loh. Sekolah saya itu memberlakukan seluruh alumni yang masuk harus pakai ID card Pak. Alhamdulillah seminggu nggak ada yang datang Pak. Iya. Bapak ini ada-ada aja, masa saya kan alumni Pak? Loh saya itu kan alumni. Alumni berarti datang sudah jadi tamu oleh saya. Tapi tetap anak saya, kayak gitu kan, karena punya rumah sendiri gitu. Itu baru dikasih ID card aja udah gerah itu Pak. Gitu. Tapi jadi lempeng gitu. Jadi lempeng, ngomongnya tuh lempeng, santun nama kita lewat Pak gitu. Kadang-kadang kan ngeselin gitu loh. Lewat ya udah pura-pura, melengos aja gitu. Nah itu. Makanya perlulah teman-teman melakukan ini. Seleksi, bikin aturannya. Ya, bikin aturannya. Dan kita konsisten terhadap aturan itu. Saya yakin awal-awalnya nggak ada yang suka, nggak apa-apa Pak. Lebih baik tidak disukai tapi besoknya pada suka sama Bapak atau sama Ibu. Ya kan? Daripada Bapak dipuja-puja, Ibu dipuja-puja tapi belakangnya diomongin gitu. Gitu. Oleh karena itu maka bentuk pengawasan ini yang bisa kita lakukan terus-menerus
Sehingga itu bisa menjadi pengawasan yang preventif, bisa menjadikan kuratif. Karena kan di sini dengan kita melakukan ke ini semua, itu bisa kita langsung dengan siswa dan juga bisa jadi tidak langsung dengan siswa atas kegiatan-kegiatan yang kita lakukan semua. Saya kira itu kajian kita hari ini, dan alhamdulillah saya tidak dites oleh Bapak Ibu sekalian. Saya tadi khawatir juga banyak ngetes, repot juga. Untungnya Bapak pada ngomong, jadi kan saya alhamdulillah gitu. Saya udah baca bismillah aja tuh. Gitu ya. Jadi terima kasih, nanti Pak Firman boleh lanjutin sedikit lagi. Pak Firman silakan. Halo Pak Firman. Ini silakan Pak Firman ngomong. Ya, tepuk tangan untuk Pak Haryanto. Terima kasih luar biasa. Bapak Ibu sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan nanti di Pulau Kapuk Bapak Ibu di kamar masing-masing. Yang pertama, cara mengantisipasi masuknya radikalisme ke sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan sekolah jika pengawasan sudah dilakukan namun ternyata ada siswa yang terpapar radikalisme. Itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kami serahkan ke Bu Nur Samsi. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Firman. Terima kasih Pak Rahmat, Pak Firman, Pak Haryanto. Jadi Bapak dan Ibu, sesi malam ini memang kita terjadwal hanya sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat.